Perkenalkan, nama saya Marlin Rosita Tabuna dengan NIM 200 108 0036. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang akan saya mengajar, yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Ada poin A dan poin B, yaitu poin A pengertian interaksi sosial dan poin B pembentukan lembaga sosial. Baik, kita mulai dari yang poin A, yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial di sini adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Jadi di sini ketika kita berinteraksi, kita tidak hanya berinteraksi dengan orang yang satu dengan yang satu, tidak seperti itu. Tapi di sini ketika kita berinteraksi, maka kita adalah berinteraksi dengan ada orang yang satu dengan yang satu, ataupun ada berkelompok dengan kelompok, atau orang banyak dengan orang banyak, ataupun juga ada satu orang dengan orang banyak. Jadi ketika di lingkungan sekitar kita, kita tidak hanya berinteraksi dengan satu orang saja. Ada di lingkungan sekolah pun juga seperti itu. Kita tidak hanya berinteraksi antara satu orang saja, tapi kita akan berinteraksi dengan semua orang. Ada ciri-ciri dari interaksi, ada 4, yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah, ketika kita bercerita dengan teman, atau kita makan bersama, kita pasti membutuhkan aksi atau reaksi dari teman. Ketika kita bercerita, pasti teman kita memberikan reaksi kepada kita. Begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, yaitu seperti simbol bahasa. Di lingkungan sekolah, ketika kita berbicara dengan teman kita, atau kita berinteraksi dengan orang, ataupun dengan guru, maka kita membutuhkan bahasa. Penggunaan bahasa kita itu harus baik. Jadi orang yang mendengar juga mudah memahami apa yang kita bicarakan. Yang ketiga adalah interaksi sosial dan waktu. Jadi seperti ketika kita berbicara dengan orang, pasti kita kalau berbicara soal waktu, pasti akan tidak jauh berbeda dengan waktu masa lalu, waktu masa kini, dan waktu masa datang. Kita akan berinteraksi soal waktu seperti itu saja. Yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Ketika kita berinteraksi tidak hanya dengan siswa saja, tapi di lingkungan sekitar kita, kita membutuhkan pendapat dari orang lain. Tentu pendapat orang lain pasti akan berbeda, dan di situ kita tidak menerima pendapat tersebut, maka di sini terjadi suatu pertentangan. Baik, di sini masuk dengan poin A, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Ada 4, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Ada 4. Kita akan membahas satu persatu, yaitu dari A, imitasi. Imitasi di sini adalah tindakan seseorang meniru orang lain, seperti gaya pakaian kita, gaya bahasa kita, gaya rambut kita. Anak kecil seperti itu, ketika dia mau menonton televisi, atau siswa ketika mau menonton TV, handphone, menonton di YouTube, dia seperti itu. Ketika dia mulai melihat orang di luar sana, atau orang di artis-artis ketika mulai buat gaya rambut bagaimana, maka dia akan menuntut untuk buat gaya rambutnya seperti itu. Ataupun gaya bahasa gaul pun juga seperti itu, rambut pun juga seperti itu. Set model seperti apa, model sesuka dia harus seperti orang yang dia sukai, maka modelnya dia akan buat seperti itu. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti di sini adalah semacam pandangan, sikap atau pendapat yang diberikan seseorang, seperti seseorang membeli kode kecantikan setelah terpengaruh oleh pandangan iklan di televisi yang menyatakan produk atau memakai produk ini, maka mulut kita akan bening atau glowing. Jadi ketika kita menonton televisi, jangan hanya televisi saja, ketika kita melihat sesuatu di handphone, maka kita juga mulai tertarik. Mukanya kalau pakai produk ini pasti akan terlihat glowing atau bening, maka di situ kita pun sudah mulai mencoba, kita membeli produk tersebut untuk mencoba kita menggunakannya. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi di sini adalah
atau fans dia, membuat dia tertarik untuk mau buat muka seperti itu, ataupun tidak hanya muka saja, seperti tadi di poin yang ke imitasi yang pertama, gaya rambut, gaya pakaian, dia mau seperti itu. Kadang kita tertarik untuk menghabiskan uang, padahal buat rambut itu juga membutuhkan biaya yang kalau mahal, bagus, pasti membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang keempat adalah simpati. Simpati di sini adalah keadaan di mana merasa tertarik dengan pihak lain, misalnya saat bencana alam, kita turut merasakan walaupun kita sendiri tidak mengalami bencana alam tersebut secara langsung, atau kita turut sedih ketika kita melihat berita-berita orang di luar sana, orang di jauh atau orang di Jakarta ketika terjadi bencana alam, banjir, tsunami atau gempa bumi, kita merasakan turut kesedihan, kita merasakan walaupun secara langsung kita tidak turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kita masuk ke poin B, yaitu pembentukan lembaga sosial. Kita masuk kepada pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kehidupan manusia, di mana ketika kita bersekolah, maka kita dibentuk dan dididik secara lembaga sosial. Kita dididik secara baik oleh lembaga sosial. Kita bersekolah berarti kita tahu tata cara berbicara kita seperti apa. Di sekolah maka kita dididik untuk menjadi lebih baik, supaya ketika kita berinteraksi dengan orang di luar sana, kita tidak asal berbicara, kita menghargai orang tersebut, orang yang lebih tua, orang walaupun jangan kita menghargai orang yang lebih tua, tapi kita menghargai orang yang di bawah umur kita. Itu adalah kita dibentuk. Yang kita masuk kepada fungsi dari lembaga sosial. Fungsi dari lembaga sosial ini ada 5, yaitu yang pertama lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, pendidikan, dan juga lembaga politik. Kita akan bahas satu persatu, yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit yang paling kecil. Bagaimana lembaga keluarga itu kita dibentuk atau kita dididik keluarga. Di lembaga keluarga itu terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak. Maka kita di situ dibentuk. Orang tua membentuk kita bagaimana cara kita berinteraksi nanti ketika kita berada di lingkungan yang orang tua tidak bisa jangkau lagi. Kita masuk kepada lingkungan agama. Agama adalah sistem kepercayaan atau keyakinan kita. Agama juga merupakan suatu lembaga atau institusi yang paling penting. Jadi di mana agama tidak hanya satu, tapi berbeda-beda agama. Di situ keluarga dia, guna keluarga adalah itu salah satu membantu kita untuk saling menghargai agama. Kita tidak hanya hidup di satu agama saja, tapi kita hidup di berbagai perbedaan agama. Jadi dengan itu kita dibentuk supaya kita saling menghargai agama yang satu dengan yang lain, supaya tidak terjadi satu perpecahan dalam lingkungan tempat kita. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Ia mengatur tata kehidupan antara manusia dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, mencapai kehidupan yang sejahtera dan kehidupan masyarakat. Jadi lembaga ekonomi ini dia mengatur agar kehidupan kita ini jauh lebih baik. Seperti kadang lembaga ekonomi itu seperti menjauh lebih baik, itu seperti bantuan-bantuan diberikan, maka itu mensejahterakan masyarakat. Seperti PKH mungkin itu adalah salah satu bentuk lembaga ekonomi yang diberikan agar masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, agar mereka bisa lebih sejahtera lagi. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan di sini adalah lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan. Tujuannya adalah merubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Seperti anak sekolah, ketika dia sudah di sekolah, maka di situ dia dibentuk atau dia dididik agar lebih baik lagi, lebih sopan lagi, ketika menghargai orang yang satu dengan yang lain. Karena di sekolah pasti kita dididik, guru mendidik siswa agar anak-anaknya menjadi lebih baik. Tidak ada seorang guru yang mau mendidik anak-anaknya untuk tidak baik. Seorang guru pasti dia akan mendidik anaknya untuk jauh lebih baik, menghargai orang tua, menghargai sesamanya, ataupun menghargai guru. Yang terakhir, apa yang kelima adalah lembaga
politik. Lembaga politik di sini adalah merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan wewenang yang menyangkut kehidupan masyarakat agar tercapainya suatu peraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Sudah ada lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, ada lagi lembaga politik. Agar kenapa terciptanya atau adanya fungsi dari lembaga politik di sini adalah tidak terjadi perpecahan masalah, supaya agama tidak saling perpecahan masalah. Jadi guna lembaga politik ini adalah mengatur tata tertib, dia mengayomi agar tidak terjadi perpecahan ketika kita berada di ketika kita tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat. Baik, sekian dari hasil materi mengajar saya. Terima kasih.